Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang dapat membalas detak jantung, tetesan aliran darah masih mengalir, napas yang kita hirup, melainkan ungkapan dan ucapan Alhamdulillah. Maka sepantasnya kita menjadi hamba sejati, puja dan puji syukur itu hanya pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan melapaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tazkirah atau tausiah kita pada kesempatan kali ini adalah keistimewaan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan petunjuk, pedoman dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan Allah pada bulan suci Ramadan. Al-Qur'an itu menjadi petunjuk. Al-Qur'an itu menjadi pedoman. Al-Qur'an itu juga menjadi pembeda. Ada salah seorang ulama masyhur di Riau. Dia bernama Dr. Mustafa Umar. Dia memiliki karya yang sangat luar biasa. Karya itu, tafsir itu disebut dengan tafsir Al-Maqribah. Dalam ayat yang kami sampaikan tadi, bahwasanya Dr. Mustafa Umar menafsirkan kata arti petunjuk dan pembeda itu adalah dengan orang beriman kepada Al-Quran, ia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bengkok, mana yang lurus. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu juga cahaya. Al-Quran itu penerang dalam kehidupan. Selain daripada itu, sama-sama kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi mukjizat. Mukjizat maksudnya Nabi dahulu sering diserang karakternya, didiskriminatifkan. Dengan ada Al-Quran, orang-orang yang kafir tidak bisa menentang Nabi Muhammad SAW. Ada seorang profesor, dia tidak beragama Islam, mengajar di Universitas Maryland, Amerika Serikat. Dia menulis sebuah buku. Buku itu berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Artinya, buku itu ditulis dan di dalam buku itu menyebutkan ada 100 tokoh yang berpengaruh di atas dunia, dan Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad nomor 1 tokoh yang berpengaruh di atas dunia ini. Karya itu ditelitinya lebih kurang 28 tahun. Kemudian diseminarkan di Inggris, London, bukan tempat umat Islam. Ketika itu para intelektual bertanya, "Wahai Michael Hart, mengapa engkau menempatkan Nabi Muhammad? Muhammad itu adalah manusia biasa. Mengapa engkau menempatkan ia menjadi tokoh pertama di atas muka bumi?" Ketika itu Michael Hart menjawab dengan bahasa yang sangat menyentuh pertanyaan dari intelektual itu. Nabi Muhammad itu berani tegak sendiri dan ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Nabi Muhammad itu hanya memiliki istri dan sahabat dan 2 orang anak kecil, sehingga sampai hari ini umat yang paling banyak yang memeluk agama adalah agama Islam, hampir 1 miliar. Pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur menjadi orang yang dilahirkan Allah beragama Islam. Maka kita bersyukur kita bisa beriman kepada Al-Quran.
Adapun keistimewaan Al-Quran yang pertama, Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat penolong di akhirat kelak. Di dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran yang dibaca itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Apalagi kita lihat hari ini, dapat kita kaji kajian sosial yang kita lihat, mana lebih banyak kita memegang HP daripada memegang Al-Quran, mana banyak kita nongkrong hura-hura daripada membaca Al-Quran. Padahal sebaik-baik orang adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya orang yang paling baik itu ialah orang yang pandai baca Al-Quran dan orang yang mau mengajarkannya. Allah menganugerahkan kepada kita istri. Pernah kita bertanya kepada istri kita, pernahkah kita mengajak ia untuk ngaji bersama habis dari maghrib? Kemudian Allah menganugerahkan anak kepada kita. Betapa banyak orang susah untuk mendapatkan anak. Allah memberikan rezeki itu dan itu amanah. Apakah sejauh ini kita sudah melihat seperti apa bacaan Al-Qurannya? Maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, banggalah hati kita, senanglah hati kita apabila anak yang dititipkan Allah itu pandai ia membaca Al-Quran, terutama ialah membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Tak kala kita meninggalkan dunia yang fana ini nantinya, yang akan menolong kita di hadapan Allah adalah surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh anak kita untuk diri kita. Maka pemirsa Siak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Al-Quran pertama, ia akan menjadi penolong di akhirat kelak. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah aneh. Anak-anak bisa membaca Al-Quran. Seorang profesor akan bisa membaca Al-Quran, tetapi anak-anak itu tidak akan bisa membaca karya-karya yang dimiliki oleh profesor, walaupun diajarkan oleh profesor itu sendiri. Kemudian profesor bisa membaca Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu aneh. Dia tidak melihat apakah anak-anak, orang tua, dewasa, orang intelektual, tidak melihat itu. Al-Quran itu mudah dipahami melalui pikiran. Al-Quran itu bisa dipahami dengan iman melalui hati. Ada seorang yang telah tiga dengan agama, putus dia dengan agama. Dia keluar dari agama karena tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dia bernama seorang ahli neuroembriologi. Dia bernama Profesor Elkel Moore. Dia tinggal di Eropa. Bidang spesialisasinya ialah tentang janin. Pada satu ketika ada seorang mahasiswa muslim datang kepadanya. Prof, dengan bahasa Inggris demikian artinya, saya ingin melakukan penelitian ini disertasi S3 saya yang judulnya Neuroembriology in the Quran. Artinya janin perspektif Al-Quran. Lebih kurang 3 bulan mahasiswa tadi meneliti, kemudian hasilnya dihadapkan dengan Profesor Elkel Moore tadi, diuji. Wahai mahasiswa, ya Prof, ketika engkau menulis karya ini, saya terdiam, saya merenung. Bukankah Nabi Muhammad itu hidup pada tahun 600? Iya Prof. Sedangkan Microsoft itu ditemukan oleh Jensen Brother pada abad ke-16. Kemudian saya telah melakukan penelitian lebih kurang berpuluh tahun, saya baru mendapatkan jawaban, apa yang kamu tulis ini ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Berarti lebih dahulu Nabi Muhammad mengetahui daripada keilmuan saya. Maka ketika itu Profesor Elkel Moore tadi mengucap syahadat di hadapan mahasiswa muslim tadi. Artinya apa? Al-Quran itu aneh, tidak sama dengan kitab-kitab lainnya, tidak sama dengan kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Maka pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagialah kita dan kita senantiasa beriman kepada Al-Quran. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran itu menjadi obat. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya bahagia. Misal ketika mendapat rezeki, kita akan mengumpulkan sanak pemilik keluarga kita.
Ketika kita sedih, ditimpa musibah, ada keluarga kita meninggal dunia, ada hal-hal yang tak baik terjadi dalam keluarga kita, kita akan membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu adalah surat Yasin. Surat Yasin itu terdapat di dalam Al-Quran. Maka pemirsa Syiah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi hidup senantiasalah membaca Al-Quran. Selagi hidup semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang hakiki ialah ketika kita hidup bersama Al-Quran. Kita di dunia ini hanyalah seorang musafir kelana, tinggal di pohon, berjalan, kemudian kita singgah di pohon yang besar, berhenti sejenak, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Berhenti sejenak itu adalah kehidupan dunia. Perjalanan selanjutnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri kita, keluarga kita, sanak pemilik kita, dan kita bumikan Al-Quran di tanah negeri Melayu ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.